Bagaimana kabar kalian? Luar biasa bukan? Baik bukan? Tentunya seperti Kak Dina ada di pagi hari ini, kesempatan pagi hari ini semua karena karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Ada juga sehat, baik dan puji syukur kita bisa berjumpa di ibadah offline pagi hari ini. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu ya di minggu ke-6 Trinitatis. Adik-adik siap memuji Tuhan? Siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, baik adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, selamat pagi Bapak. Bila pagi hari yang indah ini Tuhan telah satukan kami dalam keadaan sehat walafiat di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, ini kesempatan baik pada kami. Dan hari ini adalah hari Sabat untuk kamu mau prioritaskan, utamakan, spesial buat Tuhan. Kami memuji dan besarkan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kau memberkati semua kakak guru sekolah minggu, Amang dan Inang pendeta, serta Amang guru Ria, baik di ibadah kelas kecil, baik di ibadah kelas besar. Tuhan memberkati semua ibadah dari awal pertengahan hingga akhir, dan semua tim yang membantu sehingga bisa berjalannya streaming ini Tuhan memberkatinya, baik kesehatan, baik pekerjaan, baik keluarga, baik setiap usaha yang ditekuni. Terima kasih Bapak, kami anak-anak sekolah minggu siap memuji dan besarkan nama-Mu. Kau juga memberkati setiap orang tua anak-anak ini. Selama pandemi ini kami bersyukur Tuhan masih tetap mengiringi dan menjaga langkah-langkah kami, bahkan menutup bungkus kuasa darah-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, kami mau memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur dan percaya, katakan amin. Adik-adik siap memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Marta dan Kak Evi. Terima kasih. Pasal 4 ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amsal 4 ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Poda 4 ayat 5, saeahi hapistaran, eahi matutu pangatusion, unang tu halupahon, jala unang tundali akka hatan lipamangaku.
Proverbs 4 verse 5. Get wisdom, get understanding, do not forget, nor turn away from the words of my mouth. Adik-adik, setelah kita memuji memuliakan Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, Engkau Allah yang baik, yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami dan memelihara hidup kami. Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, pimpinlah roh kami agar kami boleh bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Bapa pada pagi hari ini. Berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu Tuhan boleh menjadi kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, Tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, gimana adik-adik setelah menyaksikan video tadi? Bagus bukan? Nah, sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang roti hidup. Adik-adik, kalian bertanya, adik-adik tahu roti bukan? Roti yang sering kita makan. Nah, itu adalah roti makanan jasmani. Tetapi kita mau belajar tentang makanan, yaitu roti hidup.
melalui firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar dulu tentang makanan jasmani, ya, yaitu adik-adik pernah enggak dengar makanan jasmani, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Apa? 4 sehat 5 sempurna. Apa itu Kak Arya? Yaitu yang pertama adalah nasi. Nah, kita butuh makan nasi setiap hari supaya badan kita sehat. Nah, yang kedua ikan. Nah, adik-adik, kita harus makan ikan setiap hari supaya badan kita sehat. Yang ketiga adalah sayur, ya. Nah, sekarang Karya tanya, siapa di antara adik-adik yang tidak suka makan sayur? Nah, harus suka makan sayur adik-adik ya, supaya badan kita sehat, ya. Lalu yang keempat yaitu buah. Nah, kita harus rajin makan buah, ya, supaya badan kita juga sehat. Yang kelima adalah susu, ya. Kita harus rajin minum susu supaya badan kita kuat dan sehat. Tadi ini semua yang dikatakan 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita semua harus memakan makanan yang 5 jenis ini supaya badan kita sehat. Nah, adik-adik, selain makanan-makanan jasmani, kita memerlukan juga makanan rohani. Nah, sekarang kita mau belajar tentang makanan rohani. Makanan rohani tadi yang disebut itu roti hidup. Nah, sekarang kita mau belajar apa itu makanan rohani. Nah, ini adik-adik, berdoa. Adik-adik harus rajin berdoa, ya. Bangun tidur, sebelum tidur, mau makan, mau belajar, mau pergi, ya. Adik-adik harus rajin berdoa, ya. Yang kedua, makanan rohani kita yaitu memuji, memuliakan Tuhan, ya. Bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik harus rajin bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu apalagi makanan rohani? Membaca firman Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik di rumah sudah rajin membaca firman Tuhan? Nah, mulai sekarang mari adik-adik kita belajar membaca firman Tuhan setiap hari. Apalagi makanan rohani? Mendengarkan firman Tuhan. Kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan
kita mendengar firman Tuhan di sekolah minggu, baik di rumah, pada saat mama dan papa membaca firman Tuhan, setiap kalau kita doa dalam keluarga. Nah, pada saat mama papa membaca firman Tuhan, kita adik-adik duduk yang manis mendengarkan dengan baik. Nah, apalagi? Nah, ini ya, melakukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan melakukan firman Tuhan? Apabila teman kita jatuh, kita menolong, membantu, membangunkan, itu namanya sudah melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik, tadi ada makanan jasmani, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Tadi ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada buah, ada susu. Nah, demikian juga makanan rohani. Apa tadi? Berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu melalui menolong teman, mau disuruh papa mama di rumah, menurut sama orang tua, menurut sama gurunya di sekolah. Itu namanya sudah melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita ini harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui nasihat orang tua, perintah orang tua, perintah gurunya, ya. Itu kalau adik-adik melakukan dengan baik, itu sudah melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus makan makanan jasmani 4 sehat 5 sempurna supaya badan kita sehat, ya. Dan kita harus memakan makanan rohani supaya iman kita bertumbuh dan sehat, ya. Jadi kalau kita sudah makan makanan jasmani 4 sehat 5 sempurna dan makan makanan rohani juga 4 sehat 5 sempurna, maka badan dan rohani kita sama-sama sehat. Nah, adik-adik, jadi roti hidup tadi yang kita pelajari adalah kita melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Ya adik-adik ya, itulah yang dinamakan tadi roti hidup. Ya, roti hidup adalah firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus makan makanan rohani supaya rohani kita sehat. Kita makan makanan jasmani supaya badan kita sehat. Badan kita sehat dan rohani kita juga sehat. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita akan belajar mulai rajin membaca firman Tuhan setiap hari supaya rohani kita sehat. Nah, adik-adik, adik-adik harus mempunyai tekad atau berjanji untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Adik-adik nanti bisa buat jadwal setiap hari baca apa, ya. Terus nanti yang kedua, adik-adik membuat sebuah janji
di kertas ya, lalu dihias. Nanti adik-adik bisa membuat janji, mulai sekarang saya berjanji untuk rajin membaca firman Tuhan. Nah, setelah itu adik-adik membuat jadwalnya. Hari Senin saya membaca firman Tuhan yang mana? Selasa sampai hari Minggu ya adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik buat jadwal untuk membaca firman Tuhan dan membuat janji untuk taat membaca firman Tuhan lalu dihias dengan yang bagus. Oke adik-adik? Nah, demikian firman Tuhan. Kita lanjutkan ke Kak Dewi. Silakan Kak Dewi. Terima kasih Kak Ria. Nah, aktivitas kita minggu ini ngapain ya? Akan terbagi menjadi 2 kelas, yaitu PGTK dan kelas 1-2. Untuk adik-adik PGTK, kita mau melakukan apa ya? Silakan dilihat video berikut ini. Adik-adik, hari ini kita akan membuat sandwich daging ham dan keju. Yang pertama dilakukan adalah cuci tanganmu. Lalu, apa yang akan kamu gunakan? 1 piring dan 1 pisau yang tidak tajam, 2 lembar roti, margarin, 1 lembar ham, 1 lembar keju. Mari kita mulai memasak. Pertama, lepaskan penjepit dari plastiknya. Buka plastiknya. Keluarkan rotinya. Lalu taruh 2 lembar roti di atas piring. Lalu diputar bungkusnya dan dijepitkan kembali dengan penjepitnya. Ambil margarin dengan pisau, lalu oleskan pada 1 lembar roti. Oleskan secara merata ya. Kemudian ambil daging ham, taruh di atas roti. Lalu ambil selembar keju dan taruh di atas roti. Jadi deh sandwichnya. Kemudian minta tolong mama buat memotong sandwichnya jadi 2. Sampai semua terpotong. Selamat menikmati. Nah, bagaimana adik-adik? Seru kan? Sekarang untuk yang kelas 1-2, kalian akan melakukan apa ya? Pertama, membuat jadwal untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kedua, berjanji untuk mengikuti jadwal tersebut. Lalu kalian fotokan dan dikirimkan ke grup WA seperti gambar berikut ini ya. Jangan lupa, selamat membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan buat kami pada saat kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, berkati firman-Mu ini Bapa, agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, jadikan kami menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepada orang tua, yang menurut kepada orang tua, menjadi anak yang baik, yang mengasihi teman dan sesama. Terima kasih Bapa, ampun segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin.
adik-adik? Tadi sudah memuji Tuhan ya. Wah, Kak Rina saya ikutin, kalian luar biasa semua. Kalian duduk tenang, semangat, bahkan menyanyinya dengan sungguh-sungguh. Saat mengikuti kakak yang memimpin pujian, kalian juga dalam keadaan sip, siap, dan baik. Terima kasih adik-adik. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Sebelumnya kita bersyukur ya kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kita semua dalam keadaan lancar dan baik. Kita lipat tangan lagi, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Bapak, Engkau baik sungguh, Engkau telah menyertai dari awal pertengahan hingga akhir ibadah offline kami, sekalipun kami mengikutinya di rumah kami masing-masing. Belajar di rumah, ibadah di rumah, bahkan mengerjakan segala kegiatan yang seperti biasa di rumah sama orang tua dan keluarga kami terkasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami bisa mengikuti dengan baik, ini semua karena anugerah dan karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan pada kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, sehingga kami tidak menghalangi berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami, yang akan Tuhan cerahkan kepada kami. Terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar, sebaiknya kami mau lakukan dan kami mau laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya kami mengasihi Tuhan, seperti kami juga mengasihi dan patuh kepada orang tua, papa, mama kami, serta ibu guru, bapak guru di sekolah. Dan orang-orang yang ada di sekitar kami saling menghargai dan menghormati, bahkan saling menyayangi. Terpujilah Tuhan, seperti itu yang Tuhan perintahkan pada kami mau lakukan dan kami kerjakan. Karena kami mengasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Ku